Kita bicara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik daerah terkait nomor polisi yang tidak terdaftar. Berapa banyak permohonan ataupun permintaan yang diajukan oleh bagian aset kepada Lantas terkait nomor khusus ataupun nomor istimewa rahasia? Banyaknya isu-isu beredar gini ya, ini integritas pejabat publik di Kabupaten Subang pasti menurun di pandangan publik. Tadi disampaikan yang ada kewenangan untuk mendapatkan nomor itu dari eselon 1, 2, berarti pejabat publik atau eksekutif ya. Nah kemudian pejabat publik Kabupaten Subang ini menggunakan nomor, kok ini nomornya aneh, gitu kan? Ada yang terbaca nomor kendaraan dinas tapi aneh, gitu kan? Nah, sepanjang memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2012, tidak berwenang kami untuk menolak. Karena jangan sampai dilema dari satu isu yang berkembang dan pada akhirnya menjadi dinamika politik yang liar. Tapi sudah ada contoh penindakan terhadap hal-hal seperti ini nggak Pak? Kalau ada oknum pejabat yang menyalahgunakan itu wajib kita laporkan. dan bila memiliki hak sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2012 bisa mengajukan nomor, silakanlah ajukan. Kita hanya eselon 1 untuk 2, 3 kita belum, Pak Ketua. Hanya eselon 1 saja. Itu pun belum ada. Bagaimana membedakan yang memang betul-betul terregister ataupun yang tidak? Pertanyaan, kalau anggota dewan nih menggunakan itu, pemohon itu bisa nggak kan itu pertanyaannya? Benerin, gitu. Jadi selesai kan? apakah itu sekedar pelanggaran administrasi atau gejala menurunnya etika pejabat publik daerah? Di situ juga tercantum di dalam undang ada pelanggaran pidananya. Ada konsekuensi hukumnya kan siapapun. Apa itu pelanggaran? Untuk narasumber sebetulnya semuanya ada 5. Dikarenakan memang untuk Pak Bupati tidak bisa hadir dikarenakan lagi ada kegiatan yang sifatnya tidak bisa diwakili. Dan untuk Ketua Dewan pun kami coba undang, tapi karena jawaban yang sama tidak bisa hadir dikarenakan ada kunjungan kerja. Dan untuk BP4D juga tidak hadir dengan alasan sibuk ataupun ya nggak tahu lah seperti itu. Dan alhamdulillah kali ini kita ada narasumber langsung dari Kepolisian Resort Subang yang diwakili oleh Pak Kanit Syahroni, mungkin di sini yang menjadi narasumber. Terima kasih, silakan naik ke mimbar. Mimbar mana? Ya. Tangan tuh. Dan untuk narasumber kedua ada dari pengacara kondang kayaknya. Jalma Gelo. Katanya ini juga orang yang fenomenal kalau menurut kami. Silakan untuk menduduki mimbar yang setelah disiapkan. Aing teh jadi penonton, kalau jadi pembicara. Baik Bang. Eta kopi, minta kopi. Tamu komandan teh diberi kopi. Ayo tuh udah ada tuh. Sekali lagi untuk tamu undangan segera Komandan, silakan. Enggak. Udah baik. Di sini komandan. Dan untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan ini kami persilakan untuk memimpin acara untuk hostnya Pak Asep Rohman Demjati. Waduh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Bicara Subang Media Jabar, ruang dialog publik yang mengungkap fakta dan menyikapi realita. Kita Kopi. belakangan ini publik Subang dihebohkan
banyaknya pejabat-pejabat Subang yang memakai nomor polisi khusus atau istimewa atau istilahnya palsu kalau disebut di berita nyati, berita Jabar, itu di berita dan beberapa media. Sekilas kita lihat sepele tapi menyentuh hal besar, yaitu ketertiban hukum, ya, menyangkut keteladanan pejabat publik. Apakah ini sekedar kekeliruan atau tanda lemahnya moralitas pejabat daerah Kabupaten Subang? Hari ini kita bahas bersama, dan kebetulan ada narasumber yang sudah datang. Kebetulan narasumber kita diundang ada 4 dari BKAD, dari pihak kepolisian, terus dari akademisi dan dari praktisi hukum. Yang hadir hari ini itu dari pihak kepolisian, yaitu Ibtu Sahroni Esa, Kadit Gakum Polres Subang, dan tidak asing lagi Bapak Irwan Yusria, praktisi hukum yang sudah malang melintang di Kabupaten Subang. Tapi omongan bahwa di kajian isu itu dalam hukum penggunaan plat palsu itu termasuk pelanggaran serius. Itu tertuang di pasal 263 KUHP. Mohon izin kalau salah dibereskan. Itu pemalsuan surat termasuk plat kendaraan atau bisa dipidana hingga 6 tahun. Nah, ini saya dapat info dari redaksi. Nah, itu terus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena di situ tertuang hanya Polri yang berwenang menerbitkan plat resmi. Gitu. Tapi kita ketahui persoalan ini bukan hanya hukum, melainkan simbol kepatuhan dan kepercayaan publik. Yang seharusnya pejabat itu menjadi contoh masyarakatnya, tidak ada pengecualian. Maka kita ini Komandan mulai dari begini menilai perspektif penegak hukum dari kepolisian. Tidak liar kan. Jadi kita tanyakan sebetulnya bagaimana ketentuan penggunaan plat nomor kendaraan diatur di Indonesia. Begitu Pak Kanit Saroni, bisa dijawab dulu. Ya. Pak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya permohonan maaf dari pimpinan yang diundang Kapolres mendelegasikan kepada Kasat, namun keduanya beliau sedang ada giat di Polda, keduanya. Jadi saya delegasikan untuk mengikuti giat hari ini. Yang pertama terkait permasalahan tentang plat nomor, ya, atau kalau bahasa kepolisian tanda nomor registrasi kendaraan bermotor. Nah, itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Itu plat nomor itu atau TNKB itu sebagai bukti registrasi kendaraan sebagai identitas, bentuknya, pemiliknya, alamatnya dan sebagainya. Itu sebagai simbolnya di situ, garis intinya. Ya. TNKB itu registrasi kendaraan yang isinya menuangkan pemilikan, identifikasi kendaraan. Apa sih gunanya? Untuk identifikasi. Tujuannya untuk identifikasi. Tujuannya dengan gimana? Seperti kayak misalnya terlibat suatu peristiwa pidana, misalnya terlibat penggunaan kendaraan tersebut digunakan dalam suatu peristiwa pidana, nah maka sebagai barang bukti pendukung kendaraan tersebut. Nah, siapa pemiliknya? Bagaimana silsilah kendaraan tersebut? Gitu. Atau juga mungkin terlibat laka lantas. Nah, itu ketahuan nanti kan. Oh, plat nomor sekian, kita langsung cek langsung plat nomor sekian, nomor kendaraan tersebut milik si A, alamatnya di sini dan sebagainya. Jadi bentuk registrasi kendaraan bermotor. Yang pengumuman judul hari ini apa tadi itu? Penggunaan plat palsu oleh pejabat Subang, perspektif secara
secara etika, hukum, dan kebijakan publik. Bapak mungkin bisa menyampaikan secara hukumnya. Ya. Kalau saya karena bicaranya lalu lintas, maka saya hanya berpedoman pada undang-undang lalu lintas saja. Lex spesialis derajat lex generalis. Itulah kami pedomannya. Kaitan dengan plat nomor, kalau dibilang ini, oh itu kendaraannya palsu, bodong, belum tentu ya, belum tentu. Mungkin hanya penggunaan plat nomor, mungkin ya. Penggunaan plat nomornya, oh palsu kah? Belum tentu juga. Karena gini, saya bacain. Dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor. Ya. Nah, ada 2, 3, 4, dan pada ayat 5-nya, selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagai dimaksud pada ayat 3, dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia. Nah, ketentuan dengan poin ayat 5 tersebut itu diatur oleh peraturan Kapolri. Itu diatur lagi siapa yang berwenang, siapa yang bisa minta. Nah, pertama juga kategori rahasia. Nah, tidak bisa terdaftar di aplikasi Sambara, tidak bisa, nanti rahasia. Di situ kata rahasianya. Nah, apa jenis permohonannya? Permohonannya itu langsung kepada Dirlantas ya Pak. Ke Dirlantas, langsung cek ke Kapolres Subang, langsung ke Satlantas. Yang mengeluarkan siapa TNKB-nya? Tetap yang mengeluarkan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya itu. Kalau fenomena misalnya mobil dinas, siapapun menggunakan plat nomor yang berbeda dengan registrasi kendaraan bermotor, biasanya ada dua hal, ada berapa hal. Yang pertama mungkin ngirit BBM dia, pengen pertalit mungkin ya, itu kadang-kadang gitu kan, biasanya kayak gitu. Kalau polisi kan nggak bisa sama sekali itu pakai pertalit, pertamax, karena pertamax semua mobil kendaraan dinas polisi harus pakai pertamax. Yang kedua mungkin malu pakai plat nomor dinas, mungkin, tapi sebenarnya kebanggaan di situ. Kalau bicara etika hukum ya kita bicara lagi. Seseorang yang apalagi sedang menjabat atau sebagai public figure, dia harusnya memang punya kebanggaan tersendiri. Karena hanya level-level tertentu saja yang bisa nomor rahasia. Ya, kopina. Hanya level bupati. Kurang itu mah. bisa. Daya kopi mah tengen. Kalau kadis dan sebagainya tidak bisa. Kalau salah gitu ya Pak Paur ya. Apa masih ada? Enggak kan? Enggak. Level-level itu doang. Level kadis-kadis tidak. Atau pejabat di bawahnya tidak. Yang bisa nomor rahasia atau nomor khusus itu. Dan itu benar atau tidaknya saya juga nggak tahu. Yang tahu permohonan ada di arsip Samsat. Misalnya gini, ada plat nomor Pemda yang pakai nomor polisi, itu bukannya bohong, benar. Itu plat nomor polisi itu benar. Kendaraan identitasnya plat nomor hitamnya ada, plat nomor umumnya ada, STNK-nya. Plat nomor kendaraan dinas polisi itu misalnya dihibahkan, dipinjam pakaikan sama pengawal, itu dibenarkan. Mengajukan nomor register polisinya itu ke Baklok, bukannya ke Satlantas, ke logistik Polda Jabar. Ada rekomendasi, makanya kalau ada nomor polisi Pemda yang awal itu, nomor polisinya itu kendaraannya kendaraan Pemda, nomor registernya polisi, itu ada permohonan registrasi gergasi dengan apa? Dengan hibah nggak mungkin, biasanya suka pinjam pakai karena pemerintah daerah ke polisi itu kan vertikal ya, berarti pinjam pakai itu digunakan plat nomor registrasi. Jadi gitu aturannya. Kalau nomor yang pejabat yang nomornya rahasia atau khusus itu ada mekanisme permohonan kepada Dirlantas, Kapolres, langsung nanti dibuatkan terlebih Samsat. Dan hanya level-level pejabat setingkat bupati. Eselon 1. Sementara itu. Baik, Pak Ceroni.
tadi disampaikan bahwa ketika nomor khusus ataupun nomor rahasia itu ada dua yang harus dilakukan permohonan atau di level-level tertentu. Apakah plat khusus tersebut ada dasar aturan atau izin resmi, harus ada izin resmi dari kepolisian nggak? Iya, permohonan dari awalnya. Ya. Permohonan kepada Dirlantas, ya. Dirlantas langsung nanti ada rekomendasi Kapolres nanti rekomendasi ke Kasat Lantas, disposisinya laksanakan. Nah, itu ada berlaku juga ya? Ada berlaku juga, ada PNBP-nya juga. Oh gini, kalau yang sekarang beredar fenomena di Kabupaten Subang ini, pantauan dari Polres Subang itu ada permohonan dan terdaftar atau tidak yang banyak di Kabupaten Subang ini? Untuk mana? Yang beredar di Kabupaten Subang ini? Di luar pejabat eselon 1 ya? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Nggak ada ya Pak Polres TNK ya? Kebetulan kami juga didampingi oleh Polres TNK selaku penerbit pajak STNK kendaraan. Terkait itu Pak, ketika nomor istimewa itu berarti kan tidak akan sama ya dengan SNK-nya, nomor khusus itu. Nah, gimana? Tidak akan sama kan antara Nopol dengan STNK. Kalau plat nomor atau keluar STNK. Keluar STNK. Keluar STNK-nya. Berarti ketika sekarang itu sudah ada teknologi ITL yang pengawasan elektronik ya. Itu apakah bisa mendeteksi plat yang khusus itu? Kalau ETW plat khusus itu, karena kalau ETW itu kan registrasinya registrasi Samsat dan RI ya. RI itu Integrated Register Ignition, itu se-Indonesia, itu tidak bisa kedeteksi, namanya juga rahasia. Itu hanya ada di forum buku apa namanya itu di Samsat, di register Samsat, buku induk Samsat adanya. Oh gitu. Berarti cara pengawasan kepolisian terhadap plat dengan kode khusus atau rahasia dengan warna tertentu bagaimana caranya? Itu kan hanya berlaku 1 tahun. Oh, berlaku 1 tahun, perpanjang lagi. Iya, tidak otomatis. Oh, tidak otomatis, harus permohonan lagi. Iya. Kalau tidak ada yang memohon tapi beredar banyak plat nomor seperti itu, apa yang rencana penertiban terhadap plat kendaraan di Subang ini dari pihak Polres Subang? Oke. Untuk penertiban kendaraan tersebut, yang pertama bisa dilakukan dengan tindakan operasi, ya, operasi kepolisian. Operasi kepolisian berarti dengan adanya fenomena ini kita harus melakukan tindakan operasi kepolisian. Yang kedua dengan menggunakan tindakan ETW. Kalau di ETW tidak terekam, ini tidak terekam berarti konfirmasi ke induk Samsat. Kalau itu ada, berarti tidak aman. Yang ketiga jadi masalah sekarang ini, mungkin kita langkah ke depan karena kita ini sekarang belum dibenarkan ya. Kalau undang-undang kepolisian mah tidak berubah, tetap selalu ada dan bunyinya sama, belum berubah. Namun kebijakan-kebijakan pimpinan kami sementara ini belum membenarkan adanya tindakan operasi kepolisian ya. Oke. Kalau undang-undang mah masih sama, namun kebijakan dari pimpinan kami memang belum. Namun kami nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Yang pertama kami akan berkirim surat kepada, dalam hal ini berarti Satpoldam ya, kalau misalnya artinya ke Pemda, pemerintah daerah bisa, karena PNS penyidiknya Satpoldam dan Satpoldam mengarah kepada Satpoldam, karena etika kepatuhan atau kode etik kepegawaian mereka ya, mungkin kan kirim surat bantuannya ketertiban untuk menertibkan sebagai contoh kepada masyarakat penggunaan plat nomor. Gitu langkah-langkahnya dulu sementara ini. Kalau tindakan kepolisian itu sebenarnya harus dengan tilang kan ya. Tilang itu kan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai dengan spektek atau yang tidak dikeluarkan oleh kepolisian kayak gitu. Baik Pak. Terus selama ini Pak, ada nggak koordinasi
kita ketahui BKAD itu adalah BKAD. Ya, keuangan aset daerah. Jelas kalau mobil-mobil dinas pejabat itu datanya ada di aset Pemda Subang. Apakah selama ini ada koordinasi dari aset atau permohonan dari pemerintah Subang, berapa sih mobil dinas yang diajukan untuk nomor istimewa atau nomor khusus itu? Sudah ada tembusan belum? Kalau saya juga pernah di Samsat ya, kalau tidak ada perbedaan antara mobil pemerintah daerah dengan mobil masyarakat umumnya, tidak ada perbedaan. Artinya apa, punya kewajiban dan hak yang sama. Cuman haknya aja yang berbeda. Kalau pemerintah daerah pajaknya agak lebih 0, berapa persen. Kalau masyarakat ada sedikit 2 berapa persen. Itu doang yang saya tahu. Hak dan kewajibannya sama dan tidak ada permohonan kayak gitu. Tidak ada permohonan kami dari Pemda daerah misalnya mengajukan nomor khusus pemberi ini, tidak ada. Jadi permohonan itu diajukannya oleh siapa tuh ketika? Jabatan. Oh, jabatan. Iya. Jadi pribadi, personal? Bukan, saat dia menjabat ini dia melakukan permohonan, tapi hanya eselon 1 itu. Oh, cuma eselon 1 ya. Ketika di luar eselon 1 berarti tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Untuk sesi pertama kita istirahat dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kameramen. Terima kasih. Baik, kita kembali ke sesi kedua, bicara Subang mengungkap fakta menyikapi realita dengan media Jabar. Kita pindah ke narasumber berikutnya, tapi Bapak di tempat dulu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita kaitkan dengan pendapat perspektif hukum di kacamata advokat. Bang Irwan, Bang, bagaimana pandangan hukum terhadap tindakan pejabat ya, yang memakai plat istimewa atau khusus yang di luar aturan yang tadi disampaikan oleh Pak Ibtu Saroni dari Polres Subang? Mohon dijawab, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya melangkah kepada moderator, saya berterima kasih kepada media Jabar yang telah melakukan diskusi publik ini. Ini hal yang sangat baik, edukatif, dan untuk menetralisir ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya. Terutama juga saya berterima kasih kepada rekan sejawat kami yang mulia Bapak Asep Dimyati yang betul-betul peduli terhadap permasalahan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini mengangkat masalah dugaan plat nomor palsu yang digunakan oleh oknum pejabat Pemkab Subang. Sebelum saya melangkah ke sana, saya memberikan apresiasi secara pribadi kepada yang mulia Bapak Kapolres melalui dari Bapak ini dari Kasat Lantas lah, ya Batkum. Ya. Ini contoh yang sangat baik, jadi Kepolisian Republik Indonesia Secure Polres Resort Subang wajib dan harus hadir di acara-acara diskusi publik. Jangan hanya acara Pemkab. Terkesan seakan-akan ada gap antara Polres Subang dengan peran serta masyarakat. Ini semoga bisa dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi, begitu. Nah, masuk kepada tema yang hari ini yang didiskusikan. Secara jujur saya ini tidak diundang, tapi saya datang sebagai kepedulian, gitu. Saya datang sebagai kepedulian. Nah, kalau kita bicara masalah plat nomor untuk pejabat, tentunya saya mengamini apa yang dikatakan yang mulia Bapak Saroni. Prinsip dasarnya kita punya legal standing, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk khusus kepada plat nomor khusus
berarti teknis mekanismenya dan melihat apakah itu ada dugaan pelanggaran yang digunakan oknum pejabat ada di peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2019 itu. Nah, biar lebih jelas karena ini bicara masalah hukum, saya akan membacakan. Jadi di sini ada peraturan kepolisian Republik Indonesia Perkapnya nomor 3 tahun 2012. Saya revisi tadi bukan nomor 3 tahun 2019 tapi nomor 3 tahun 2012. Jadi payung hukumnya kepada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pelaksanaan teknisnya juklak juknisnya kepada Perkap nomor 3 tahun 2012. Mengatur tentang apa? Dikatakan di sini Perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat tanda nomor kendaraan bermotor surat penerbitan rekomendasi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas. Sepintas apa yang dikatakan Yang Mulia Bapak Saroni sudah mencakupi hal-hal yang bersifat teknis yang ada di Perkap nomor 3 tahun 2012. Di sini kita melihatnya adalah kepada hal yang spesifik apa itu yang namanya STNK dan TNKB yang bersifat rahasia, kan begitu ya? Itu di sini kalau kita melihat di pasal 2 dikatakan tujuan dari peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK garing TNKB khusus dan rahasia. Saya ulangi lagi, STNK garing TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas TNI, Polri dan instansi pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan. Di endingnya adalah keamanan dan kerahasiaan, berarti ada yang bersifat spesifik. Dibicarakan, dikatakan di sini kerahasiaan berarti ada pemahaman kita ada hal yang memang masyarakat umum tidak mengetahui, tidak diekspos karena sifatnya kerahasiaan. Bisa saya melihat sebagai penggiat peran serta masyarakat, kerahasiaan ini keamanan para pejabat, kemudian bagaimana protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keamanan presiden, wakil presiden, menteri dan seterusnya sampai ke provinsi, gubernur dan muspidanya yang istilah sekarang Forkomindo tingkat provinsi, kabupaten, kota, begitu juga bupati dan jajaran Forkomindonya, kan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dikatakan jenis STNK dan TNKB ada di pasal 4. Saya lebih spesifik masuknya. Jenis STNK dan TNKB yang dikeluarkan oleh Polri terdiri dari STNK garing TNKB khusus, B STNK garing TNKB rahasia. Artinya di sini ada STNK dan TNKB khusus dan ada STNK dan TNKB rahasia. Kriteria apa yang khusus, apa yang rahasia, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya penggiat peran serta masyarakat Subang. Seperti itu mungkin Pak ya. Nah, di selanjutnya kepada pasal 5 dikatakan ya di ayat 2-nya STNK garing TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas pejabat TNI, Polri dan instansi pemerintah dapat diberikan kepada A eselon 1, B eselon 2, C eselon 3. Nah,
Di sini untuk pejabat karirnya ataupun jabatan yang sifatnya struktural. Berarti di sini kalau saya memahami, berarti di sini termasuk include adalah bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur itu masuk kepada khusus, kan itu kan maksudnya kan. Nah, seperti itu yang bisa saya ketahui. Kemudian bagaimana persyaratannya, persyaratan, prosedur dan keberlakuan. Di persyaratan ada di pasal 8. Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK garing TNKB khusus. Nah, khusus ini sebagai berikut yang dikatakan sebentar, Bang, sebentar. Ya. Kita fokus ke pertanyaannya nih. Ya. Itu penjelasan yang memang disampaikan dari undang-undang itu oleh pihak kepolisian. Pertanyaan adalah bagaimana pandangan hukum terhadap tindakan pejabat ketika ada memakai plat nomor khusus istimewa yang tidak ada permohonan dan tidak tercatat. Nah itu, Bang. Saya mengerti betul yang mulia Bapak Asep Rahman Dimyati, tapi sebelum saya menjawab ke sana, saya masuk dulu kepada regulasinya. Oke. Nah, sehingga kita boleh. Diskusi ini nyambung. Boleh. Lanjut, Bang, lanjut. Saya juga tidak mau dikatakan asal memberikan opini. Oke. Itu kan seperti itu ya. Siap. Jadi konteks jelas gitu loh. Nah, di sini ya dikatakan, izin saya melanjutkan ya Komandan ya. Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK garing TNKB khusus sebagai berikut. A. Surat permohonan dari pimpinan instansi garing Kepala Kesatuan Penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas. B. STNK dinas yang berlaku. C. Fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik instansi pemerintah. C. D. Fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas. E. Fotokopi kartu tanda anggota garing pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas. F. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi lalu lintas. Dan G. STNK khusus yang lama bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK garing TNKB khusus. Nah, saya masuk ke pasal 9 yang dikatakan ini Bapak yang mulia ini, persyaratan permohonan surat rekomendasi STNK garing TNKB rahasia sebagai berikut. Kalau tadi khusus, sekarang rahasia. Surat A. Surat permohonan dari pimpinan instansi garing Kepala Kesatuan Penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas. B. STNK dinas yang berlaku. C. Fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik instansi pemerintahan. C. Fotokopi kartu tanda anggota garing pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional. Ini penting. Pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional. E. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi lalu lintas. F. STNK rahasia yang lama bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK garing TNKB rahasia. Nah, saya rasa itu bagian yang sangat pentingnya. Keberlakuan terakhir, keberlakuan ada di pasal 6 ayat 1. STNK garing TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperbarui kembali. Berarti masa berlakunya 1 tahun dan dapat diperbarui kembali, diperpanjang berarti kan. Ayat 2. STNK garing TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan tidak berlaku apabila A. telah melewati masa berlaku 1 tahun dan tidak diperbarui kembali. B. Kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi yang bersangkutan. Atau C. Kendaraan bermotor dinas dipindah tangankan atau dipindahkan ke Satker
garing dinas lain. Ini penjelasan intinya. Nah, saya masuk kepada pokok permasalahannya. Artinya di sini tinggal tugas kita sebagai peran serta masyarakat untuk mengawasi secara bersama, terbuka saja. Apakah yang digunakan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD itu kendaraan dinasnya benar apa tidak, nomor khusus jabatan Bang, kita pejabat Subang saja gitu. Pejabat Subang ya, aja. Kalau ya, saya kan apa adanya, tendensius dulu Bang. Nah, gitu, kita gitu. Pejabat Subang aja. Tinggal kita lihat saja para pejabatnya menggunakan nomor khusus atau nomor rahasia sesuai dengan Perkap nomor 3 tahun 2012. Tinggal kita identifikasi, mudah kan? Nah, apakah mereka menggunakan itu sesuai Perkap nomor 3 tahun 2012 dengan ketentuan teknis yang saya sudah bacakan ataukah tidak? Sehingga jangan juga kita so tahu seakan-akan itu plat nomor palsu. Ini kan aduh parah kita ini. Seakan-akan kita ini sudah menghujat tanpa tahu legal standing, tanpa tahu regulasi. Itulah yang praktek pada umum yang saya ketahui. Kadang seseorang sebelum dilantik menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, bahkan presiden, oknumnya, pejabatnya tidak tahu menahu masalah hal seperti itu. Itu adalah teknis di bidang protokoler kerumah tanggaan. Itulah. Jadi pejabat itu hanya menggunakan, adapun benar tidaknya itu aturan dipakai Perkap nomor 3 tahun 2012 itu terselenggara dengan baik atau tidak, berarti ada di bagian protokoler atau dinas yang menyelenggarakan seperti yang saya katakan tadi. Itulah ya, kalau saya mengutip kepada Perkap nomor 3 tahun 2012 tadi. Disinilah kita akan wajib melihat berdasarkan Perkap nomor 3 tahun 2012, di mana payung hukum yang lebih tinggi adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita lihat saja kendaraan dinas eselon 1, eselon 2, eselon 3 di Pemkab Subang, kemudian pemimpinnya bupati, wakil bupati, ketua DPRD, wakil ketua DPRD. Kita bicara apa adanya sajalah. Apakah itu kendaraannya sesuai dengan ketentuan Perkap nomor 3 tahun 2012 atau tidak? Kemudian menjadi pertanyaan lagi, untuk menempelkan plat nomor khusus atau nomor rahasia, mumpung ini ada Bapak pejabat dari Kepolisian Polres Subang, apakah nomor itu hanya bisa digunakan kepada satu kendaraan atau beberapa kendaraan operasional? Karena saya melihat ini yang namanya bupati, gubernur, presiden, kendaraan operasionalnya kan bukan hanya satu. Itulah, kendaraan operasionalnya ada mobil ini, takutnya ada yang macet atau disesuaikan dengan acaranya. Nah, plat nomor rahasia atau khususnya itu bisa enggak untuk mobil yang lain, tapi dia masih sama sebagai mobil inventaris pejabat tersebut? Itu kan menjadi pertanyaan kita kan. Itulah yang hal ini akan nanti, loh kok bapak itu kemarin pakai mobil dinas ini nomornya sama, besoknya ganti nomor, besoknya ganti mobil, tipe mobil dinasnya tapi nomornya sama. Ini kan menjadi pertanyaan kita bersama. Jadi pandangan hukumnya seperti apa? Ya inilah makanya kalau saya sepanjang STNK STNK dan TNKB-nya itu sesuai dengan Perkap nomor 3 tahun 2012, saya rasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau didaftarkan mekanismenya oleh protokoler hanya satu kendaraan untuk nomor khusus atau nomor rahasia, tidak mendaftarkan lebih dari satu kendaraan, berarti itu dugaan pelanggaran hukumnya nyata. Kan seperti itu kalau saya melihat kepada implementasi ya kultur kita, budaya kita. Jadi mekanisme penegakan hukum agar adil dan transparannya harus seperti apa? Ya, harusnya Pemkab Subang mempublikasi mana saja mobil-mobil pejabat yang menggunakan plat nomor khusus dan mana yang
plat nomor rahasia sehingga tidak menimbulkan suudon, tidak menimbulkan pertanyaan. Mobil mana saja, jenis mobil mana saja yang terinventarisir bisa menggunakan plat nomor rahasia, mana yang terinventarisir bisa menggunakan plat nomor khusus. Itu salah satu penanggulangannya. Yang kurang ajarnya kalau kita ketahui sudah pakai plat nomor khusus bahkan rahasia unggal poe dipakai untuk kepentingan, bukan kepentingan dinas, dibuat gagahan oleh keluarganya. Itu baru, itu yang kurang ajar kalau menurut saya. Sepanjang mobil itu digunakan untuk kepentingan dinas, selesai dia tidak lagi menggunakan, ya itu sah. Gitu loh. Terima kasih Bang. Ya. Dari sementara menarik dari hukum, moral dan masyarakat semuanya sepakat bahwa keadilan tidak boleh bersyarat. Oke Bang? Betul. Oke. Tadi kita sudah mendengar dari praktisi hukum, advokat Bung Irwan, ya. Menarik dari hukum, moral dan masyarakat semuanya sepakat Bang, ya, bahwa keadilan tidak boleh bersyarat. Nah, kita kembali kita dengar suara dari perspektif yang tajam dari generasi muda. Sekarang kita masuk ke sisi generasi muda ya, dari mahasiswa memandang hal ini dari perspektif moral dan masa depan kepemimpinan. Ada dari Ketua GMNI Kang Rifki. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana perspektif generasi muda mahasiswa terkait banyaknya pejabat Subang yang memakai nomor khusus istimewa yang di luar, ya, yang disampaikan tadi oleh pihak dari narasumber advokat dan kepolisian yang ketika tidak terdaftar, ya, atau tidak dimohon. Silakan. Mika, Kang. Kang, sini Kang. Kang. Ayo. Jangan terlalu kaku sini. Kongkong gini kok. Sini ya. Jadi pertanyaannya begini, apakah mahasiswa melihat fenomena ini sebagai kesalahan individu atau cerminan budaya kekuasaan yang masih feodal di birokrasi daerah? Pertanyaan itu. Ya, izin mungkin. Terima kasih banyak kepada moderator, Pak Ketua. Mungkin sebelumnya juga izin juga Ketua, karena saya bukan pemimpin yang otoriter ya, saya juga mengajak kawan-kawan HMI untuk maju ke depan mungkin. Iya. Sini HMI dong, maju. Nanti pertanyaan di HMI juga ada. Tangan saya akan dulu cek kantor saya. Contoh ketua KPU tuh angkatan saya. Mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan pertanyaan yang memang ini juga kita sebagai warga dan masyarakat Subang tentunya bertanya-tanya. Kita selalu diperlihatkan dengan kemewahan-kemewahan kendaraan daripada pejabat-pejabat publik hari ini, ya mungkin tadi kalau kata Pak Ketua tidak boleh disebutkan, ya kan? Paling kita menyebutnya pejabat publik mungkin Pak Ketua. Oke, pejabat publik. Ya. Pejabat publik Subang ya, bukan Indonesia karena kita bicara Subang. Aduh. Mengungkap fakta menyikapi realita. Ini lebih ke jurang mungkin Ketua. Pertanyaan tepi jurang. Oke, mungkin kita sih tentunya bertanya-tanya Pak Ketua, pemapar tadi Pak Irwan, juga ada Pak Syaroni. Mungkin kita ya tentunya sebagai masyarakat bertanya-tanya dengan kendaraan yang mewah, lalu kemudian dengan plat nomor yang bervariatif. Entah mungkin kemarin saya baca plat nomornya, mobilnya itu mobil yang udah keluaran baru itu Pak, mobil listrik. Terus plat nomornya T11NG Ting. Jadi macam-macam ini. Jadi apakah mereka ini secara regulasi mengikuti aturan yang memang sudah ditentukan dari mulai TNKB lalu STNK dan sebagainya, ini sudah memenuhi daripada ketentuan yang berlaku.
Lalu kemudian ini juga yang menjadi atensi kita, entah mungkin dari kendaraan-kendaraan yang hari ini selalu dipamerkan oleh para pejabat publik dalam agenda-agenda tertentu yang mungkin berkunjung-kunjung ke desa ataupun dan sebagainya. Ada nomor kendaraan yang berseri gitu kan, tidak pada akhirnya kendaraan ini tuh berbeda-beda plat nomornya, tapi entah mungkin 12, 13, 14, 15 dan sebagainya. Nah, apakah memang mereka ini secara regulasi menempuh aturan itu atau tidak? Lalu kemudian yang kedua, ini dari segi penggunaan plat nomor tersebut itu sudah memenuhi syarat atau belum? Itu mungkin Pak, kalau dari pandangan saya. Enggak, dari teman-teman HMI mau menambahkan? Oke, tolong dari HMI. Berbicara mahasiswa itu sering bicara tentang integritas dan moral leadership. Apa makna keteladanan bagi kalian di tengah realita pejabat yang justru melanggar aturan kecil seperti plat nomor kendaraan ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dari Media Jabar tersendiri dan selaku permohonan di organisasi kami karena ketua kami tidak bisa ikut hadir untuk diskusi ini. Jadi saya mewakilkan, saya Ramadhani dari Kabid Eksternal di pengurusan cabang. Sama hatur nuhun Pak Moderator, Pak Ketua telah memberikan salah satu ruang lah untuk kami untuk berbicara soal isu daerah yang sekarang terpanas ya. Salah satunya itu ya berbicara plat nomor. Nah, ini kalau pandangan dari kami, tinjauan dari organisasi HMI ya ini malah menjadi apa ya? Ya malah menjadi kepercayaan publik itu malah meningkat gitu kan. Entah itu ini hanya sebatas hoak atau segala macam, tapi tidak ada statement apapun ataupun bukan pembelaan, tapi ketika ingin dipertanyakan kepada dinas-dinas terkait berbicara soal plat nomor ini mereka malah menghindar. Jadi seakan-akan benar adanya kecurangan. Jadi sudah menanyakan ke dinas, pernah? Ya mungkin ada momennya gitu kan Pak, karena ini kan sudah berbulan-bulan kan kasus ini kan gitu kan, isu ya bukan kasus, isu ya, isu ini kan sudah berbulan-bulan Pak Moderator. Itu kalau ini tidak benar-benar adanya kecurangan, kenapa harus menghindar? Itu yang menjadi pertanyaan kami juga kan sampai saat ini, dan itu salah satu fokus kita juga kan, itu kan berbicara soal pembangunan daerah dan citra pejabat publik di Kabupaten Subang ini malah kalau tidak ada pembenaran ataupun tidak ada statement apapun, ini malah menjadi isu panas dan minusnya apa? Minusnya pandangan publik kepada pejabat daerah gitu kan. Apalagi ini baru periode awal. Kita belum masuk 1 tahun periodisasi yang sekarang, tapi ini sudah banyak isu-isu yang beredar yang tidak bisa diselesaikan atau ngambang gitu kan. Itu ya berbicara soal integritas ya, menurut kami di sini kalau berbicara soal integritas dengan banyaknya isu-isu beredar gini ya, ini integritas pejabat publik di Kabupaten Subang pasti menurun di pandangan publik. Gitu Pak Moderator kalau dari kami. Oke. Kita sudah dengarkan apa yang menjadi disampaikan oleh pihak mahasiswa. Sekarang ada dari pihak organisasi, ya, ada Mengandi Gondrong. Bagaimana perspektif dari masyarakat, ketua forum integration atau integritas? Ya, integrasi. Bagaimana menurut Mengandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, menjelang sore, udah sore kayaknya hari ini. Terima kasih Kang RD yang hari ini melakukan sebuah
opening diskusi lah terkait dengan bicara Subang yang temanya ada spesifikasi terkait dengan undang-undang lalu lintas tadi apa yang disampaikan oleh moderator Pak Saroni yang mewakili Polres Subang Bang Irwan sebagai praktisi hukum. Akhir-akhir ini menjadi sebuah bukan fenomena ya, kadang-kadang saya nyebelin juga berita itu. Masalah plat nomor terus kan diangkat terus kan. Sebenarnya saya nggak tertarik juga mensikapi masalah itu. Tapi ada hal yang tidak tertarik bagi saya yang menarik, yaitu nilai sisi integritas moral pejabat saja manakala kan gitu. Ada kendaraan dinas, ada indikasi salah menggunakan itu sendiri yang seharusnya ada proses-proses atau mekanisme yang tadi disampaikan itu. Proses pengajuan. Sebenarnya alur hukum, alurnya itu sudah diatur, akan tetapi kan gitu, apakah itu pandangannya gaya-gayaan atau untuk sebatas mengelabui publik saja kan gitu. Contoh gini lah, ada salah satu pejabat teras taruhlah DPRD atau anggota dewan, dia menggunakan kendaraan dinas, akan tetapi manakala dia belusukan, apakah dia faktornya malu atau sungkan dengan konstituen, kan bisa-bisa aja dia menggunakan tanda plat nomor palsu. Nah itu sebenarnya kembali pada etika moral saja. Jadi sebenarnya kan gitu, nggak ada yang aneh sebenarnya kan gitu. Pejabat-pejabat dari banyak hal yang menghindari. Ada juga kan ya macam-macam lah. Ini etika moral saja sebenarnya. Nggak tertarik sebenarnya mengupas masalah ini. Apalagi ada undang-undang yang mengatur. Bisa saja pejabat eselon 1 dan 2 yang telah diatur di dalam undang-undang terkait dengan nomor rahasia dan nomor khusus itu sendiri. Nah tadi disampaikan yang ada kewenangan untuk mendapatkan nomor itu dari eselon 1, 2. Berarti pejabat publik atau eksekutif ya. Nah kemudian pertanyaan, kalau anggota dewan nih menggunakan itu, pemohon itu bisa nggak kan itu pertanyaannya. Ya kalau nggak bisa ya care saja, itu sebuah bentuk pelanggaran kalau bicara masalah undang-undang kan. Kembali kepada moralitas sih sebenarnya kan gitu. Kalau mau karun kan setiap hari itu saya naik-naikkan berita itu. Saya kayak nggak ada kerjaan aja media ini kan gitu. Dan lagi nggak, padahal gampang-gampang amat sih pejabat publik kan. Aset yang bilang kok. Ya nggak, bidang aset yang umumin gitu loh. Bidang aset. Selesai sebenarnya, nggak bakal rame kayak gini kan. Pejabat ini kayaknya bikin pusing masyarakat kita Pak. Malah ngurusin plat nomor aja kan se Kabupaten Subang, ya nggak ada kerjaan lain menurut saya. Maksudnya pertanyaan begini Pak, kalau plat nomor yang tadi sesuai dengan regulasi aturan, ya itu kan benar ya, itu yang benar kan? Ya, ini bener. yang tidak memakai regulasi menurut pandangan. Ya nggak benar kan, undang-undang yang bicara seperti itu, masa saya harus benerin? Gitu. Jadi selesai kan? Apakah gitu. itu sekedar pelanggaran administrasi atau gejala kan menurunnya etika pejabat publik daerah? Publik di situ juga tercatat di dalam undang ada pelanggaran pidananya, ada konsekuensi hukum ya kan, siapapun. Apa itu pelanggaran pidananya apa tuh? Ya tanya aja sama Pak itu kan gitu yang beliau menyampaikan. Jangankan pejabat, kita aja kalau ditilang pakai nomor palsu ya pidana juga, pelanggaran lalu lintas. Oke. Tidak ada toleransi di situ sebenarnya kan, undang-undang bicara, bukan saya yang bicara. Kan gitu. Ya makanya Harun ini ya menurut saya kadang-kadang nyebelin juga Pak. Nyebelin. Jangan menyebut nama dia. Tapi saya suka berita Harun juga gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Kang Andi Gondrong. Pak, tadi disampaikan oleh, ada yang mau disampaikan lagi? Kang Riki, mungkin silakan. Ketua izin ya sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Andi, bahwa ya mungkin secara kacamata kita secara general mungkin Ketua melihat bagaimana potensi pelanggaran lalu lintas masyarakat Kabupaten Subang ini sangat banyak ya. Jangan dulu berbicara masyarakat yang tidak tertib. Coba diberikan contoh dari pejabat publik yang tertib dari segi regulasi ataupun aturan yang berlaku. Itu mungkin Ketua. Terima kasih. Oke. Kalau mahasiswa diberi kesempatan untuk memberi pesan langsung lewat forum ini kepada pejabat publik di Subang, apa yang kalian ingin sampaikan tentang arti kepemimpinan yang jujur? Oke, izin Pak Moderator untuk menyikapi pernyataan tadi. Ya kita, karena tadi ini munculnya, nanti timbulnya itu kan timbulnya
salah satu forum ini kan ini karena mungkin dari hampir semua di sini itu mempertanyakan bagaimana sikap, bagaimana bisa mengatasi, bagaimana pejabat publik bisa meredam isu ini, isu itu segala macam. Nah, kalau kepengen kita ke depannya itu jangan sampai kita ada gap gitu kan antara pejabat publik dengan masyarakat, karena kita juga kan salah satu masyarakat Kabupaten Subang, Pak Ketua, itu kan Pak Moderator. Itu kenapa ketika kita hanya sebatas, mungkin hal sederhananya kita hanya sebatas ingin berkunjung segala macam, ini pasti ada alasan ABCD segala macam. Itu kita juga kan pasti dipertanyakan oleh masyarakat lain, apalagi masyarakat awam. Itu kan Tom, itu apalagi masyarakat awam. Ketika kita belum ada di dua posisi, itu kan di pihak 1 dan 2, kita gimana menyampaikan kepada masyarakat, gitu kan? Karena kita hanya tahu mungkin di posisi pengadu saja, tapi di pejabat publiknya belum ada respon atau segala macam kepada kita juga, kan kita juga bingung, gitu kan? Itu. Nah itu salah satu termasuk salah satu tantangan kami juga kan ke organisasi mahasiswa, gitu kan? Bagaimana cara kita bisa selalu berdiskusi ketika adanya kerancuan di Kabupaten Subang, gitu. Itu aja. Ini muncul seperti isu plat nomor istimewa khusus yang di luar ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Saroni narasumber, gitu. Apa yang sudah lakukan langkah-langkah dari mahasiswa terhadap kerancuan di Kabupaten Subang ini? Oh ya, mungkin dari kami dari HMI ini pasti ada forum-forum khusus untuk kajian pembangunan daerah, dan salah satunya kemarin juga sempat kita diskusikan dengan teman-teman kami seluruh anggota HMI Cabang Subang. Itu ini berbicara soal pada akhirnya mungkin tadi ya dari awal Pak Moderator, Pak Ketua itu bilang ini hanya hal sepele, gitu kan? Tapi ini ada buntut dari semuanya, gitu kan? Karena ini selalu runtutan pasti ada. Kalau saya selalu nanti membaca media berita kan, membaca berita per bulan itu pasti ada, gitu kan? Isu-isu segala macam di Kabupaten Subang ini, dan pada akhirnya isu-isu itu variatif. Bukan hanya satu isu yang pada akhirnya belum terselesaikan, tapi muncul lagi isu. Ini kan berarti pejabat publik kita dipertanyakan integritasnya. Apa yang menjadi corong hanya sebatas memberikan respon. Kita nggak mau berharap lebih, gitu kan, ingin bereskan atau segala macam. Kita hanya sebatas ini seperti apa. Jadi pesannya apa untuk pejabat publik Subang ini ketika ada yang memakai nomor khusus istimewa yang di luar ketentuan atau regulasi? Pesannya apa dari mahasiswa? Ya, kalau pesan kita jangan selalu mengada-ngada. Dalam artian jangan selalu mengada. Ya, ketika hukumnya seperti itu ya kita sesuai dengan hukum saja, gitu kan. Artinya bahwa hukum itu harus adil ya. Iya. Nah, jadi harus adil dan benar-benar harus diikuti ya. Iya, benar-benar seperti ditaati itu. gitu ya. Iya. Bukan hanya sebagai simbol hukum, harus diikuti, harus ditaati. Oke. Ada lagi? Taman? Oh, mau tambah sekarang. Silakan. Kayaknya ini menurut Asep sebagai setelah katakan hari ini ada solutif kan, berarti Pemda Subang kan. Ya solutifnya hari ini ya bagaimana terkait dengan apa yang menjadi pengawasan publik, apa teman-teman media atau NGO terkait dengan dinamika ya persoalan ini kan gitu. Persepsi saya ya gini aja. Sekda bagaimana melakukan penugasan kepada bidang aset untuk bagaimana melakukan pemberesan sifatnya administratif. Apakah dimungkinkan Pak Bupati atau Eselon 1, 2, 3 untuk mendapatkan nomor khusus atau nomor rahasia? Ya tinggal bagaimana mengajukan sebuah proses-proses Undang-Undang nomor 2012 itu segera dilakukan. Jangan menjadi sebuah polemik yang seperti ini. Ini solutif terakhir menurut saya. Jangan sampai dilema jadi sentimen-sentimen isu yang berkembang dan pada akhirnya menjadi dinamika politik yang liar.
Kan bisa saja menjadi sebuah dinamika politik yang liar. Artinya bagaimana hari ini pemerintah daerah, bupati, sekda kemudian menginventarisasi pada aset terkait dengan kendaraan milik pemerintah daerah Kabupaten Subang. Ya, tambahan saya seperti itu, Pak. Oke, mari. Terima kasih. Padahal ada surat edaran. Hal yang sangat mudah sebenarnya. Padahal sudah ada surat edaran Bupati ya, pada tanggal 21 Juli 2023. Yang mana surat edaran itu nomor PL.04.04/3587/BKAD tentang penertiban penggunaan dan pengamanan kendaraan dinas. Tetapi itu surat edaran keluar, tetapi tetap saja ya, masih banyak pejabat pabrik Subang yang tidak mengindahkan surat edaran dan tunduk terhadap surat edaran. Memang mungkin hanya surat edaran Bang ya, menurut advokat surat edaran hanya himbauan gitu, mau diikuti silakan, enggak juga masalah. Jadi akhirnya begini mungkin ya Bang ya gitu. Nah, kita kembali ke pihak kepolisian gitu. Pak, sudah ada contoh penindakan terhadap hal-hal seperti ini enggak Pak? Selama ini kasus ataupun adanya pelanggaran plat nomor khusus atau istimewa bahwa yang plat nomor khusus yang tidak terdaftar atau tidak dimohon di Kabupaten Subang ini sudah ada belum Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tadi ada rekan mahasiswa ada nomor yang bisa dibaca. Nah, itu ada kategori. Itu ada nomor pilihan, nomor khusus, dan nomor rahasia. Nah, nomor pilihan itu umum ya, umum. Semua masyarakat atau warga negara Indonesia yang mampu, artinya mampu kan ada PNBP-nya, 2 angka berapa, kayak punya beliau berapa angka? Nah, itu tanya berapanya gitu kan, ada PNBP-nya. Biar saya ada rahasia. Enggak ada. Ada PNBP-nya itu, ada PNBP-nya. Bayar. Kita bayar PNBP itu kurang lebih 15 juta, 20 juta. Ya, nomor khusus, nomor pilihan. Nomor pilihan ya, bukan nomor khusus itu nomor umum bisa. Bebas. Asal mobil saya mobil tua memakai plat nomor pilihan, mangga silakan, nggak jadi masalah. Nah, asal buat bayar PNBP-nya saja. Ya, sayang sama istri, sayang sama anak, silakan. Jangan gaya-gayaan nomor anak dikasih plat nomor TNKB-nya itu padahal tidak nomor pilihan. Dan itu berlaku 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, bayar lagi, nggak dibayar lagi, kembali ke registrasi ke awal. Itulah aturannya ya. Yang kedua, tadi pertanyaan apakah sudah ada penindakan? Sudah ada tindakannya, penilangan. Kayak kebanyakan itu plat merah yang jadi nomor hitam itu ada. Kita tilang, penindakan 3280 penilangannya itu dengan pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009. 2002 tahun 2009. Yang dimana jelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan tidak dipasang tanda nomor bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian, tidak ditetapkan kepolisian. Itu sudah ada penindakan penilangannya. Namun hanya sebatas penindakan. Pertanyaan, kalau ada kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan ketentuan plat nomornya harusnya A menjadi B, apakah itu perbuatan pidana? Ya pidana. Tilang, pelanggaran lalu lintas merupakan pidana. Kecelakaan lalu lintas pidana. Dan yang lainnya pidana. Ada pelanggaran, ada tindak pidana. Nah, tinggal dilihat apakah dia masuk pelanggaran atau dia masuk tindak pidana. Saya bicarakan tadi pidana. Pidana itu kedua kejahatan dan pelanggaran. Saya bicara pidana. Di situ rumusnya. Terus apakah itu delik aduan atau bukan? Ternyata kalau ada perbuatan gitu berarti bukan delik aduan. Masalahnya itu harus tertangkap tangan kan, harus tertangkap tangan dan fakta bahwa hal tersebut dilakukan oleh seorang yang juga melakukan perbuatan melawan hukum. Faktanya harus demikian. Penerapan pasalnya kalau untuk kami lalu lintas hanya sebatas penilangan. Kita setor kendaraannya,
plat nomor kita foto curigai, ternyata dia, Pak nomor saya ini, ada STNK dinas misalnya ya, plat nomornya ada, kita bilang kayak gitu. Itu berarti jenisnya pelanggaran ya? Pelanggaran. Kalau misalnya motornya tidak ada, kendaraannya tidak ada registrasi, tidak ada STNK ya, terus pakai plat nomor, itu kan beda lagi, kejahatan. Itu bisa KUHP pidana kan. Nah, tergantung dari sudut mana dulu pembuktiannya, iya kasusnya, pembuktiannya itu dulu. Yang jelas alangkah awal yang pertama pasti penilangan. Setelah penilangan nanti misalnya ada ditemukan tidak cukup, dia tidak bisa membuktikan STNK, ya kita langsung rekomendasikan diskusi untuk ke Satreskrim, biasanya kayak gitu ya, karena bukan delik aduan ya. Yang kedua tadi apa tadi itu Kang Riki. Yang kedua dalam konteks hukum, Pak. Dalam konteks hukum, kepolisian tentu menjadi garda terdepan, menjadi penegak aturan lalu lintas. Kita ingin tahu nih semua, biar bagaimana pandangan dari aparat penegak hukum mengenai kalau ada penggunaan plat yang tidak terdaftar. Yang pertama-tama yang dipakai oleh pejabat. Yang pertama-tama ini saya ingin menghimbau kepada para rekan-rekan pejabat publik, banggalah jadi pejabat. Iya. Susah loh pakai plat nomor merah itu. Tidak semua orang menggunakan plat nomor merah. Bangga, punya kebanggaan tersendiri. Silakan. Kalau ingin selaku jabatannya bahasa saya, karena jabatannya memiliki hak sesuai dengan peraturan Kapolri, bisa mengajukan nomor rahasia, silakan ajukan permohonannya. Sama prosesnya dengan kendaraan baru, datang kendaraan dicek fisik sama, dan satu kendaraan hanya satu nopol, tidak ada nomor rahasia ini buat berapa kendaraan, nggak ada. Nggak ada ya. Nah itu kan jelas kan berarti ya. Oke, terima kasih Pak Wisi atas penjelasannya. Yang jelas keadilan akan hidup bukan hanya karena hukum ditegakkan, tapi karena masyarakat percaya bahwa hukum berlaku sama bagi semua pejabat maupun rakyat biasa. Setuju nggak Pak Advokat? Setuju. Setuju. Pak, ya. Ada lagi Pak. Oke, sebentar. Silakan. Saya jawab ya, anunya siapa, Kang Riki tadi. Kebetulan yang dikatakan mobil listrik itu saya kenal betul orangnya. Itu T11N itu ting itu memang nggak boleh disebut Bang. Enggak kan dia ngomong tadi, jangan disebut Bang. Jangan disebut Bang. Jangan Bang. Karena saya tahu saya punya kewajiban moral untuk menjawab gitu loh. Oh iya. Ya. Itu memang mutasi dari Jakarta. Oh siap. Dan itu nomor pilihan. Tuh. Ini ada bagi. Iya, silakan dicek di Satlantas. Itu, iya, jadi itu hak beliau, hak masyarakat menggunakan setelah dia mutasi kendaraan, dia mau menggunakan nomor pilihan atau tidak. Konsekuensinya ya negara malah berterima kasih karena pendapatan negaranya besar. Kalau bisa mah separuh warga Subang pakai nomor pilihan gitu. Nah, ya. Jadi yang kita masalahkan bukan nomor masyarakat nomor pilihan yang sudah terdaftar. Iya. Ini justru yang kita masalahkan yang tidak terdaftar. Iya, paham. Kalau yang sudah terdaftar ya. Iya, paham. Kita setuju saya. Ya, saya kan sekaligus menjawab tadi pertanyaan Kang Riki. Itu saya tahu saya itu sah. Karena mobil listrik itu BYD itu dia mutasi dari Jakarta, kebetulan orangnya banyak aktivitas di Subang, maka dia mutasi kendaraannya dari plat B ke plat T, mau minta nomor pilihan dan dikabulkan oleh Satlantas. Kan berarti saya anggap itu clear. Tidak ada masalah, itulah. Ya. Sekarang gini Bang. Nah, yang kedua saya jawab lagi. Yang kedua,
rekan-rekan mahasiswa saya mengapresiasi. Itu hal-hal yang sangat bagus. Tinggal kita sama-sama mengawasi pola perilaku daripada pejabat Subang. Kita awasi, tapi kita awasi juga berdasarkan aturan hukum. Kalau bicara plat nomor khusus, plat nomor rahasia, berarti kita mengikuti Perkap nomor 3 tahun 2012 dengan payung hukumnya Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi jangan juga Kang Harun ini digoreng beritanya. Saya curiga Kang Harun ini tidak baca Perkap nomor 3 tahun 2012 itu loh. Ini kan pembodohan publik juga namanya. Oke. Yang kedua, betul Bang. Yang kedua, kalau ada oknum pejabat yang menyalahgunakan itu wajib kita laporkan. Jadi equal before the law-nya itu ada nyata. Gimana? Sama-sama lah. Saya penggiat keterbukaan informasi publik. Saya ngomong tanpa tendeng aling-aling lah. Kita nggak bicara mobil bupati Pak. Kita nggak bicara mobil bupati. Kita nggak bicara mobil bupati beli mobil pribadi ataupun mobil. Kita bicara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik daerah terkait nomor polisi yang tidak terdaftar. Nah itu jelas kalau melanggar Perkap nomor 3 ini tahun 2019 kita wajib melaporkan. Terakhir dari saya, itu strobo patwal tidak usah, Subang ini jalannya masih lega gitu loh. Jadi ikuti anjuran dari Pak Kapolri untuk pejabat untuk sementara dibekukan. Kan ada Korlantas itu kan, jangan sampai ada oknum kepolisian Polres Subang karena sogokan, dugaan sogokan dia patwal, dia bawa strobo itu jangan juga seperti itu. Mumpung kita bicara plat nomor khusus dan rahasia, hampura ya. Oke, cukup Pak, cukup. Ada tambahan dari Kemi. Oke, silakan tambahannya. Silakan. Oke. Cukup. Menanggapi saja mungkin Ketua sedikit. Tadi kan disampaikan bahwasanya itu harus ada penindakan secara langsung di lapangan, betul kan Pak ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama, ini mungkin Pak, berapa banyak permohonan ataupun permintaan yang diajukan oleh bagian aset kepada Lantas terkait nomor khusus ataupun nomor istimewa rahasia, ya kan? Pertama itu. Lalu yang kedua, bagaimana membedakan yang memang betul-betul terregister ataupun yang tidak, ya kan? Karena itu yang menjadi kerancuan kita Pak di lapangan. Karena jangan sampai pada akhirnya oh ini terregister tapi kita capnya seolah-olah itu kendaraan berplat palsu. Itu Pak. Mungkin bisa dijawab ada berapa yang memang diajukan, yang dimohonkan. Lalu kemudian yang kedua tadi ketika berkaitan dengan penindakan di lapangan pun bisa dikatakan bapak-bapak yang di lapangan pun akan kebingungan Pak, mana yang memang terregister, mana yang tidak. Apakah semua harus dihentikan? Ya kan gitu, ibaratnya yang nomor platnya ini mencurigakan nih, hentikan dulu gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan seperti itu, ya itu juga kan tidak efektif. Artinya ini harus ada reformasi juga yang memang diajukan ataupun yang menjadi dasar daripada konsep Lantas untuk menciptakan ketertiban dari mulai regulasi yang memang harus ditempuh gitu kan. Lalu kemudian tadi bagaimana pejabat publik juga harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya. Jangan berbicara masyarakat yang tidak taat aturan, melanggar tata tertib dan sebagainya, sementara pejabat publiknya saja tidak memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu, ya langsung saya jawab ya. Boleh. Yang pertama tidak ada ya. Tidak ada permohonan dari aset untuk prioritas ini, permohonan kendaraan nomor rahasia, nggak ada. Betul? Tidak ada. Artinya gini, apa sih yang bisa membedakan antara
yang asli maupun yang melakukan pelanggaran, ya itu tertangkap tangan. Kedua, kalau ada apa-apa, kalau nggak ada masalah nggak ada apa-apa. Kalau ada masalah, kamu kalau ketemu saya, Kanit Gakum, silakan lalu lintas. Gitu. Kalau ada apa-apa akan jadi masalah. Artinya saya mengajak, kalau silakan aja, nggak usah, ya milikilah kebanggaan. Saya bukan orang Subang, saya 33 tahun di Subang, ya. Orang Subang bukan saya. Subang, datang ke Subang, lampu merah di mana? Wisma Karya doang satu, tahun 94 itu. Ya. Saya kenal lama dengan beliau, pernah kecelakaan dia pegadaian sama saya satu angin, jangan saya. Ya. Intinya gini, jadilah kita bangga sebagai pejabat publik. Gunakanlah fasilitas kendaraan negara yang digunakan yang sesuai dengan pembagiannya, dan bila memiliki hak sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2012 bisa mengajukan nomor, silakanlah ajukan. Jangan dalih-dalih, malu mungkin apa, nggak usah. Berarti pengajuannya secara personal itu, Bang? Pengajuannya sesuai dengan jabatan. Oh, bukannya kendaraan ya. Kendaraan itu kan mengikuti jabatan. Oh iya. Iya, bukan kendaraannya. Jabatan dia bisa aja kepala dinas misalnya, paling cuma 6 bulan. Iya, 6 bulan ya, berarti kalau yang lain pakai tidak berlaku lagi. Seperti itu. Kan eselon 1, eselon 2, eselon 3 ya. Seperti itu. Jadi membedakannya peran serta. Nah, rekan-rekan wartawan inilah sebagai peran serta bisa. Silakan bantu kami untuk ketertiban. Namun sebagai langkah upaya kami akan melaporkan kepada Bapak Kasat Lantas, mungkin bisa kita kirim surat, berkoordinasi, minta tolong. Gimana kita etika dalam bermitra ya. Tidak juga arogan kayak gitu kan, tidak juga. Kita mungkin akan kirim surat himbauan ketertiban dalam hal ini, mungkin kepala dinas Satpoldam yang punya wewenangnya. Kita akan bekerjasama. Makasih. Ada? Oke. Saya menambah jawaban dari Kang Uki ya. Izin kemudian menyampaikan untuk plat nomor polisi yang di lapangan bisa membedakan nggak? Insya Allah bisa. Kenapa demikian? Karena di saat ini kendaraan itu sudah teridentifikasi dari register kendaraan bermotor mobil misalkan, dari kepala 1 dari Subang untuk kepala 1, kecuali 1 angka dan itu boleh beda dari angka 1 ya. Itu sudah teridentifikasi nomornya sekian. Ada datanya ya. Ada datanya. Nah, bisa nggak membedakan nomor yang di luar jalur atau nomor yang tidak terdaftar, yang hanya gaya-gayaan? Itu insya Allah kami bisa bawa. Oh, itu pasti tidak terdaftar. Selain kami punya data, selain kami punya digital juga, dan itu dengan keyakinan kita bahwa kendaraan tersebut itu tidak terdaftar, hanya menggunakan nomor palsu. Karena tiap kode wilayah itu masing-masing berbeda. Untuk wilayah Subang dari T sampai Z. Maksudnya ini, kalau Adin, maksudnya ini bisa nggak ini? Maksudnya gini, kita terdata, bisa membedakan, tapi kita berdasarkan data, gitu. Tidak bisa berprasangka kayak gitu, nggak bisa. Gitu. Terus gini, pejabat publik Kabupaten Subang ini menggunakan nomor, kok ini nomornya aneh, gitu kan? Ada yang terbaca nomor kendaraan dinas tapi aneh, gitu kan? Nah, kalau itu karena ya, itu. Kalau kita yang mengeluarkannya itu nomor yang pada umumnya, hanya huruf saja yang berbeda. Untuk pemerintah eselon 1 kita hanya eselon 1, untuk 2, 3 kita belum, Pak Ketua, hanya eselon 1 saja, itu pun belum ada. Dengan huruf ZZH untuk pemerintah, untuk nomor rahasia di lingkungan pemerintah daerah dengan huruf ZZH.
polisi bisa menentukan nggak? Insya Allah bisa. Terus kendaraan umum, misalkan kendaraan umum yang dipakai sama pejabat milik dia sendiri, maksudnya dia nomor bohongan atau nomor teridentifikasi di Samsat, insya Allah kita juga bisa bahwa oh itu pasti nomor bohong. Jadi kalau sepanjang mobil dinas pasti bisa kebaca. Insya Allah mobil dinas, cuma masalahnya mobil dinasnya tidak kompak ini pemerintah daerah. Harusnya mobil dinas itu di logo, di catnya itu masalahnya. Jadi nanti mungkin bisa dari anggota dewan dalam melelang ini pengadaan kendaraan bermotor kayak mobil siaga desa lah itulah, ada itunya logonya. Itu hapusannya kayak. Terus gimana Pak cara penanganinya? Memang betul tadi harus tertangkap tangan. Walaupun kita nongkrong di garasi itu kan nggak mungkin gitu ya. Kalau bisa jet memang dikasih nomor yang memang yang sudah disiapkan untuk pejabat Subang eselon 1 untuk daerah Subang. Kalau ada jet tidak teridentifikasi gitu, itu bagaimana Pak? Nah, itu dari mana dapatnya? Hukumnya. Jadi mungkin itu kembali lagi ke pelanggaran ya, kembali lagi ke pelanggaran tadi. Itu Pak Kaditgakum yang punya. Oke, terima kasih. Sekarang ada dari mana? Silakan kata ngomong 2 menit Pak, 2 menit. Karena sudah mau closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan. Saya mewakili Ketua Sundawani Barabuana. Oke, yang kebetulan tidak bisa hadir. Oke. Ini karena Anda berstatement di berita ini ya. Betul. Terkait masalah ini berita yang mana nih? Sundawani berstatement. Silakan Kang. Sebelumnya terima kasih untuk Media Jabar yang mengadakan acara yang menurut kami ini acara positif ya, untuk menambah wawasan kami sebagai masyarakat awam terkait masalah hukum. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Saroni, terima kasih juga ke Pak Irwan Yusdiarta sebagai narasumber. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang saat ini kami menjadi PR kami. Satu, alasannya harus menggunakan plat nomor yang bukan seharusnya itu apa sih? Apakah ada alasan secara yuridis atau secara hukum sehingga menggunakan plat nomor yang tidak seharusnya? Nah, kedua, apakah ada alasan politis penggunaan plat nomor tersebut? Dan yang mungkin satu lagi, dua lagi, yang selanjutnya, ini inisiatif siapa yang memberi masukan agar menggunakan plat nomor yang tidak seharusnya dan diganti oleh plat nomor rahasia tadi ya sifatnya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, ini kan secara teknis tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Yang Mulia. Nah, pertanyaannya, apakah Satlantas bisa menolak pengajuan dari pemohon terkait permintaan nomor khusus tersebut atau permintaan nomor rahasia tersebut, dan apakah ada klasifikasinya karena alasan keamanan, karena daerah Subang ini sedang ada konflik keamanan lah atau apapun itu disebutnya. Nah, sehingga harus menggunakan nomor rahasia itu. Apakah di sini sedang ada konflik? Apalah seperti yang terjadi kemarin mungkin di Jakarta ya, yang lagi ramai demo-demo saat itu kan, itu konflik memang bisa lah digunakan untuk para pejabat tersebut demi keamanan mereka. Tetapi kan selama ini kami melihat di Subang ini baik-baik saja. Ketika di Jakarta ramai demo perusakan dan lain sebagainya, di Kabupaten Subang ini kita adem ayem, alhamdulillah. Kabupaten Subang ini mungkin menurut kami ini kabupaten teraman ya, daripada kondusif, paling kondusif Pak. Karena kita tahu di Cirebon, tetangga-tetangga kita di Cirebon, di Karawang itu kan ramai. Alhamdulillah di Subang ini kabupaten terkondusif saya pikir gitu. Nah, mohon minta penjelasannya, apakah Satlantas bisa menolak
atau ada klasifikasi apa sih sehingga dibolehkan menggunakan plat nomor rahasia? Terima kasih Pak moderator waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sifatnya pertanyaan kepada pihak kepolisian. Oke, silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya singkat. Sepanjang memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2012, tidak berwenang kami untuk menolak. Karena situ tidak ada kausal yang menyatakan dalam keadaan. Tapi sepanjang itu syarat formil dan material terpenuhi, karena dia mengajukannya ke tingkat Polda. Kita hanya pelaksana penerbitan STNK dan TNKB-nya saja. Jadi ada klasifikasi apa? Klasifikasi sesuai dengan Perkap Kapolri. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3. Siap. Oke, terima kasih. Oke, karena dari redaksi sudah close waktunya, kita bisa ketemu nanti di season berikutnya, bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Saroni yang mewakili Kapolres atas penjelasannya, biar masyarakat juga jelas, publik juga jelas. Terima kasih Bang Irwan, terima kasih dari rekan-rekan Polres Subang, dari mahasiswa, dari media, dan dari Sundawani, juga dari GMNI, HFI. Ya. Kita tutup disclaimer. Plat palsu mungkin mudah diganti, tapi kepercayaan rakyat tidak. Pejabat adalah cermin, dan setiap retakan kecil bisa memantulkan wajah keadilan yang kabur. Masyarakat Subang tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan keteladanan. Saya Asep Rohman Dibiati, dan di acara Bicara Subang Media Jabar mengungkap fakta, menyikapi realita, karena Subang yang bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.